Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pagi ini, hari Jumat tanggal 19 Desember 2025. Semoga damai sejahtera Allah dan Roh Kudus menyertai kita semua, dan atas berkat dan pertolongan Tuhan saja kiranya kita dimampukan untuk melakukan pekerjaan kita masing-masing. Amin. Nas renungan buat kita hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yeremia pasal 31 ayat 34. Dikatakan demikian, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Demikian firman Tuhan, tema renungan kasih Allah yang mengampuni. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang anak kecil pernah bertanya kepada ibunya, "Bu, jika Tuhan mengampuni dosa kita, mengapa kita masih mengingatnya?" Sang ibu tersenyum dan berkata, "Nak, Tuhan itu berbeda dengan manusia. Dia bukan hanya mengampuni tetapi juga melupakan dosa kita. Tetapi manusia, walaupun mengaku sudah mengampuni, tetapi masih terus mengingat-ingat dosa dan kesalahan kita." Nas ini adalah janji tentang kasih dan anugerah Tuhan dalam ayat ini. Allah berbicara tentang perjanjian baru di mana setiap orang akan memiliki hubungan langsung dengannya. Tidak lagi dibutuhkan perantara manusia untuk mengenal Tuhan, karena Roh-Nya akan tinggal di hati setiap orang percaya. Bagian yang paling menguatkan dari ayat ini adalah janji Tuhan bahwa Dia akan mengampuni kesalahan kita dan tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Ini berarti yang pertama, kasih Tuhan lebih besar dari kesalahan kita. Tidak peduli seberapa dalam dosa kita, ketika kita bertobat, Tuhan mengampuni kita. Yang kedua, Tuhan tidak pendendam. Manusia sering sulit melupakan kesalahan orang lain, tetapi Tuhan memilih untuk tidak mengingat dosa kita setelah kita diampuni. Dan yang ketiga, perjanjian baru dalam Kristus. Janji ini digenapi dalam Yesus Kristus yang menanggung dosa kita di kayu salib. Melaluinya, kita memiliki hubungan langsung dengan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih Tuhan tidak hanya mengampuni, tetapi juga melupakan. Dia tidak lagi mengingat dosa kita, karena dalam Kristus kita telah dibersihkan. Marilah hidup dalam pengampunannya dan membagikan kasih itu kepada orang lain. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih atas kasih-Mu yang tak terhingga, yang mengampuni segala kejahatan dan dosa-dosa kami. Tuhan tidak lagi mengingat dosa kami. Melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib, kami mendapat anugerah pengampunan. Untuk itu tolong kami Tuhan untuk hidup benar-benar mengalami pengampunan yang sejati dan hidup dalam kasih serta murah hati dalam
berinteraksi dengan orang lain, sebagaimana Yesus telah mengajar kami untuk mengampuni orang lain 70 kali 7 kali. Allah adalah kudus, serta kami dituntut untuk bertobat dan setia melakukan kehendak Allah. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan, para pendengar renungan hari ini, mereka yang di rumah, di perjalanan, di sekolah, di kantor, di pasar, atau dimanapun mereka sedang melakukan aktivitas. Berkati dan lindungi, serta jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Buatlah segala usaha dan pekerjaan mereka berhasil, dan jika ada di antara mereka yang sakit, Tuhan Maha Tabib kiranya menyembuhkan mereka. Tuhan berbelas kasihan, menolong dan menopang mereka yang bergumul dengan berbagai masalah, seperti yang ditimbulkan masalah-masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, dan masalah-masalah lain. Kiranya Tuhan yang Maha Kasih menolong mereka sehingga mereka dapat mengatasi masalah mereka masing-masing. Dan mereka yang mengalami duka atau sedang bersedih, kiranya Tuhan menghibur mereka dan memberi kekuatan sehingga mereka mampu mengucap syukur dan bersukacita dalam keberadaan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati.